warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh, amin ya rabbal. Ahibail kiram, segenap jamaah hadirin wal hadirat jamaah zikir rahimakumullah, terkhusus abang saya selaku pembawa acara, Bang Dedi, Bang Gandhi, Bang Lukman, khusus bil khusus akhifillah al-ustadz sholihin sahibul bait, terkhusus orang tua kami Ibu Rohamah, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur ya, mudah-mudahan beliau punya keturunan, Allah jadikan anak yang saleh was salihah. Adik-adik sekalian, rekan-rekan pemuda beserta ibu-ibu yang di sebelah kiri, mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Panjang umur, ya, nikmat iman, Islam, ihsan diiringi dengan hidayah dan taufik, sehingganya kita bisa hadir, bisa duduk di majlis ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita, zikirnya kita, kesemuanya bacaan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuahkan menarik akan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sia-sia kita kumpul pada malam hari ini, insya Allah. Selawat ma'assalam semoga Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita bagian umat yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Setelah beberapa kajian yang saya lakukan, ini pengantar sebelum kita zikir, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Setelah dikaji dengan beberapa kajian, ternyata zikir itu bisa menyehatkan badan. Alhamdulillah. Jadi orang yang semakin demen zikir, badannya akan semakin sehat, insya. Maka yang sering pusing banyak zikir, yang sering sakit banyakin zikir. Kenapa demikian? Dalilnya saya kutip ada hadis, ada doa. Mungkin juga doanya kita hafal ya. Terkadang kita baca doa ini ketika sholat atau di luar sholat, doanya seperti ini: Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Tahu doanya? Mungkin ada yang tahu nih, rekan-rekan pemuda atau abang-abang kita. Saya artikan, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu al-afwa, akan ampunan. Kalimat yang kedua, wal afiyah. Kita pernah nggak doain teman kita, aneh doain ente biar sehat,
afiat. Kalau jasmani sehat. Nikmat nggak sehat? Nikmat. Iya. Sehat afiat. Ada afiatnya nggak? Nah, jasmani itu sehat. Kalau rohani afiat. Yang Nabi panjatkan, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan ampunan dan afiat. Nah, afiat ada ulama yang menerangkan itu tercegahnya pikiran dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Maknanya apa? Pikirannya Allah kasih tentrem. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan ampunan dan tenangnya pikiran. Alhamdulillah. Kok yang dipinta tenangnya pikiran bukan sehatnya badan? Oh, telah dikaji dan diteliti. Ternyata sumber penyakit itu berasal dari pikiran. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak, Bu? Bener nggak, Bang? Awalnya banyak pikiran. Satu, mikirin utang, mikirin kerjaan. Di rumah bini ngomel mulu. Akhirnya perutnya kosong, nggak nafsu makan. Dari nggak enak pikiran akhirnya punya penyakit mah naik ke lambung, lambung naik ke liver, komplikasi akhirnya Betapa banyak orang yang punya penyakit awal dasarnya adalah sumbernya pikiran. Betul nggak? Nah, bagaimana biar kita punya pikiran bisa tenang? Ada pikiran dikit, tenang lagi. Nah, obatnya buat tenangnya pikiran, kata Allah, dikatakan dalam Al-Quran adalah dengan berzikir. Oh, pantes akhirnya dengan berzikir seseorang itu bisa menenteramkan pikiran dan jiwanya. Ketika seorang itu tentram jiwa dan pikirannya, insya Allah badannya sehat. Jadi zikir itu bisa menyehatkan badan. Yakin? Yakin? Nah, jadikan zikir itu menjadi kebutuhan. Ya, ini buat yang anak-anak dan anak kecil. Ya, kadang kita kalau main HP bisa sejam 2 jam. Tuh kalau zikir tibi kulub udah bisa 1000 itu. Ibu ya. Ibu kalau lagi nenangga main ke rumah temennya bisa setengah jam, Ibu ya. Lah itu kalau baca tibi kulub udah nyampe 100 itu setengah jam. Bener enggak? Tapi karena emang ibadah namanya ibadah berat. Coba dah teman-teman yang muda-muda nih. Ya. Pas dikit lagi Piala Dunia nih. Itu bola pas agak kongkok sama bolanya bisa hampir 2 jam. Kira-kira mata terang gak itu gak? Bener gak? Oh, Masya Allah, kopi nambah lagi tuh. Rokoknya filter. Atau Bang Jaya. Betul gak? Ngapa pas baca zikir tibil kulub cuma nyampe 40, mata udah 5 watt. Ibadah. Makanya kita Alhamdulillah. Jadi kita bisa kumpul di sini. Di antara fadilahnya Allah pengen badan kita sehat. Allah pengen badan kita sehat, pikiran kita tenang, urusan kita lancar. Ini kita lagi dideketin sama Allah Ta'ala. Ya, Allah pengen bersihin dosa kita ini. Zikir bukan hanya sebatas menyehatkan badan, tapi menenteramkan pikiran. Zikir bukan hanya sebatas buat menenteramkan pikiran, tapi Allah juga pengen dikit-dikit ngapus kita punya dosa. Karena semua perkara ibadah itu fadilahnya adalah yamhus sayyi'at, menghapus dosa. Di luar tadi dari pagi sampai ini malam mungkin banyak dosa yang kita lakuin. Entah dosa lisan kita, dosa langkah kita, dosa hati kita. Ya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah. Mari sama-sama kita berniat. Kita duduk di majlis zikir ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Yang kedua, kita berniat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kita berniat duduk di majlis zikir ini
sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ini lidah Allah izinin buat zikir kepadanya. Yang keempat, kita duduk di majlis zikir ini semata-mata untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Dan yang kelima, kita berniat sebagaimana niatnya para hamba-hamba yang saleh di dalam berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan lapas yang kita baca dengan niat yang baik-baik ini, pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudara kita, muslimin wal muslimat. Allah mudahkan urusan-urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Allah qabul segala niat hajat baik kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh wassalihah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh wassalihah. Allah jadikan keluarga kita ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rizki kepada kita, rizki yang luas, yang barakah, yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu, Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Kita punya majlis, kita punya pondok, mudah-mudahan Allah jadikan majlis dan pondok yang manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.